Jika demokrasi memberi ruang untuk bersuara, mengapa masih banyak yang memilih diam? Apakah ini bentuk protes, ketidakpedulian, atau justru keputusasaan? Pilkada Jakarta 2024 diperkirakan akan mencetak rekor baru dalam hal angka golput, dengan prediksi mencapai 41,86% berdasarkan data proyeksi dari Carta Politika. Angka ini bukan sekadar statistik belaka, melainkan cerminan melemahnya kepercayaan publik terhadap proses politik yang semestinya menjadi ruang partisipasi. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tren ini memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Pada Pilkada tahun 2007, angka golput tercatat sebesar 34,59%. Kemudian pada tahun 2012, pada putaran pertama mencapai 35,4% dan menurun menjadi 33,2% di putaran kedua. Tahun 2017 bahkan menunjukkan kemajuan dengan angka golput hanya 22%. Namun kini, dalam Pilkada 2024, tren tersebut berbalik arah. Lebih dari 4 dari 10 warga Jakarta diperkirakan tidak akan menggunakan hak pilihnya. Fenomena ini seharusnya tidak dipandang sekadar sebagai bentuk ketidakpedulian, tetapi sebagai cerminan kekecewaan mendalam. Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi kebutuhan mendesak. Pendidikan ini dirancang untuk membangkitkan kembali kesadaran dan kepercayaan warga terhadap politik, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi politik, khususnya dalam Pilkada Jakarta 2024. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya sekadar mengajak warga datang ke tempat pemungutan suara, melainkan juga menumbuhkan kembali rasa memiliki terhadap proses demokrasi, serta menyadarkan bahwa suara mereka memiliki arti penting dalam menentukan arah kebijakan publik. Secara hukum, pendidikan politik memiliki landasan kuat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga menegaskan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Dukungan lebih lanjut diperkuat dengan adanya Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat. Kedua regulasi tersebut menjadi dasar hukum yang sah dan relevan dalam pelaksanaan program pendidikan politik ini. Kelompok sasaran dari pendidikan politik ini adalah masyarakat Jakarta, terutama mereka yang berada dalam rentang usia produktif antara 17 hingga 45 tahun. Kelompok ini dipilih bukan tanpa alasan. Mereka secara demografis sangat dominan, aktif secara digital, dan memiliki akses informasi yang luas. Namun ironisnya, justru kelompok ini yang menunjukkan tingkat keterlibatan politik formal yang rendah. Mereka tidak buta politik, tetapi kecewa dan jenuh terhadap proses politik yang dinilai hanya syarat dengan janji tanpa realisasi. Banyak dari mereka yang lebih memilih terlibat dalam aktivisme digital daripada hadir di bilik suara. Selain itu, dalam kelompok ini juga terdapat segmen masyarakat yang tergolong termarginalisasi, seperti pedagang kecil, komunitas arisan ibu-ibu, pemuda lokal, hingga pemilih pemula yang minim pendampingan politik. Mereka inilah yang menjadi prioritas dalam strategi pendidikan politik yang dirancang. Untuk menjawab tantangan ini, dirancanglah 3 strategi utama yang saling melengkapi. Strategi pertama adalah temu demokrasi warga. Strategi ini bertujuan untuk mendekatkan isu-isu demokrasi ke ruang sosial warga sehari-hari seperti pasar, mushola, pengajian, arisan, dan komunitas lokal lainnya. Melalui diskusi informal yang bersifat humanis dan dialogis, warga diajak membicarakan persoalan konkret seperti mahalnya harga bahan pokok, layanan publik yang tidak merata, hingga ketersediaan lapangan kerja. Semua isu ini kemudian dikaitkan dengan pentingnya pemilihan kepala daerah yang berintegritas dan peduli terhadap aspirasi warga. Pelaksanaan strategi ini melibatkan pelatihan fasilitator warga,
pendampingan diskusi kelompok, serta dokumentasi narasi warga sebagai bentuk validasi terhadap suara mereka yang selama ini terabaikan. Strategi kedua adalah politik masuk HIP, yakni kampanye pendidikan politik berbasis digital yang memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan YouTube. Strategi ini mencoba menyentuh kehidupan digital masyarakat urban Jakarta melalui pendekatan kreatif dan relevan dengan budaya populer. Konten-konten edukatif dikemas dalam bentuk ringan, meme cerdas, reaksi terhadap peristiwa politik, hingga kuis interaktif. Kreator muda lokal yang paham budaya digital dilibatkan agar pesan politik yang disampaikan terasa akrab dan otentik. Tujuannya adalah menciptakan percakapan digital positif seputar Pilkada Jakarta dan memancing ketertarikan warga untuk lebih memahami peran politik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Strategi ketiga adalah simulasi politik jalanan, yaitu kegiatan luring yang menghadirkan politik sebagai pengalaman nyata dan menyenangkan di ruang publik. Aktivitas ini bisa berupa teater jalanan bertema politik, pemilu tiruan dengan sistem voting terbuka, hingga ruang debat mini yang dilaksanakan di car redai, taman kota, atau sekolah-sekolah. Tujuannya adalah mengembalikan makna demokrasi ke dalam ruang hidup warga, bukan sekadar dalam ruang virtual. Pelaksanaan strategi ini dilakukan melalui kolaborasi antara KPU, kampus, komunitas seni, dan pemuda lokal dengan konsep fleksibel namun tetap substansial. Untuk mengukur keberhasilan program pendidikan politik ini, digunakan beberapa indikator. Keberhasilan strategi temu demokrasi warga dapat dilihat dari jumlah partisipan dalam diskusi komunitas, tingkat keterlibatan warga selama diskusi, serta narasi warga yang terdokumentasi sebagai bentuk artikulasi aspirasi. Dalam strategi politik masuk HIP, indikator keberhasilan meliputi tingkat interaksi di media sosial seperti jumlah likes, share, komentar, serta munculnya percakapan organik dan positif seputar pilkada. Sedangkan untuk strategi simulasi politik jalanan, indikator keberhasilannya diukur dari jumlah peserta yang hadir dan terlibat secara aktif dalam kegiatan luring, serta pengaruhnya terhadap pemahaman mereka terhadap proses demokrasi. Survei sederhana sebelum dan sesudah kegiatan juga dapat digunakan untuk mengukur peningkatan niat dan kesadaran untuk memilih. Pada akhirnya, pendidikan politik tidak boleh berhenti pada ajakan formalitas. Ia harus menyentuh emosi, pengalaman, dan konteks hidup warga. 3 strategi yang dirancang dalam program ini tidak bertujuan untuk menggurui, tetapi untuk membangun kembali kesadaran kolektif bahwa suara warga adalah pilar dari demokrasi. Bahwa politik bukan hanya soal perebutan kekuasaan, tetapi soal keberpihakan terhadap kebutuhan warga. Bahwa demokrasi bukan sekadar prosedur, tetapi juga proses yang bisa menyentuh dan mengubah hidup sehari-hari. Golput bukan hanya tindakan pasif. Ia adalah bentuk ketidakpercayaan yang tumbuh dalam diam. Namun pendidikan politik yang tepat bisa menjadi jembatan untuk mengubah diam menjadi tindakan, dan mengubah keraguan menjadi harapan.